لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والتبياني فقد عداني يا خير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع اللهم صل وسلم وبارك عليه. فانتزل العرش طرفه واستبشرا وازداد الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة
رحمتي وفضلي إلى ولاية التمام حملي فلما اشتد الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan li arfa'id darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahtibahi wal wafa. Amma ba'du. Jinabal kurma masyaihil al-izzat al-ajilla az-zu'afa min as-su'ada hatta al-afadil ma'ana al-kiram muhtaramin wal muhtaramat wara'alim ruqyai wabil khusus kepada narasumber kita al-mukarram Aba wabil khusus narasumber utama kita al-mukarram Aba Kiai Haji Fakul Huda Pembina Muhasabah Sabtu Pagi yang kami hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur saking Lasem, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Tok Badawi yang kami hormati Saudara para kiai sanesipun asatid Bapak Ibu jamaah hasadah Sabtu Pagi di Masjid Manarul Walidain Sekolah Dasar Bina Anak Soleh Tuban. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Pada pagi hari ini yang kita bisa bermuajah lagi setelah kurang lebih 2 tahun karena kita corona. Kita bersama hari ini dapat hadir untuk mengikuti acara peringatan Maulidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah dan muhasabah Sabtu Pagi di Masjid Manarul Walidain SD Bina Anak Soleh yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita semua yang pagi hari ini dapat hadir mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu berupa keberkahan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia wal akhirah.
Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenankanlah kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan Asal Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum saking Lasem Merbang, Jawa Tengah. Dan kita tutup pertemuan peringatan Maulid Rasul dengan barokah doa yang insya Allah nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Tom Badawi. Marilah muhasabah ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyyati shalihah wa li najli barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahman Bapak Ibu jamaah, sebelum acara kita mulai, karena kita berada di dalam masjid yang mulia, dimohon dengan hormat para jamaah kita berniat iktikaf dan melanjutkan majelis taklim dengan konsentrasi mendengarkan isi pengajian, tidak bicara sendiri, agar niat iktikaf kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita niat iktikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan penuh khusyuk dan khudu marilah kita ikuti dengan seksama secara berurutan. Tausiah pertama yang akan disampaikan yang terhormat Al-Mukarram Abah Kiai Haji Fathul Huda, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ahlul muhtaramin wal muhtaramat, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Qadir Mansur dan Lasem, Bapak Kiai Haji Tom Badawi, para asatidah dan semua jamaah khasabah Sabtu pagi yang dimuliakan oleh Allah. Muhasabah kita ini kita mulai tahun 2015 dan mengalami beberapa perubahan baik tempat maupun jamaahnya. Di periode pertama 2005 sampai 2010 akhir itu tempatnya di Musola As-Sa'dah. Jamaahnya banyak. Untuk yang sudah meninggal ini, mari kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, jamaahnya juga banyak yang sakit, yang tidak bisa mengikuti pengajian karena stroke dan tidak makin tua. Mudah-mudahan yang sakit ini diberi kesabaran oleh Allah. Mari kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, banyak jamaahnya yang istiqomah sampai sekarang. Ini Pak Rum, ini istiqomah mulai awal sampai sekarang. Ada Pak Haji Arifin yang saya tanya tadi, umurnya sudah 78 tahun. Pak Imam itu masih juga istiqomah. Mudah-mudahan yang istiqomah ini sampai husnul khotimah. Amin. Yang keempat, niki enten sing sehat jetnom, jadi enten sing pun sepuh tapi moker, mungkin karena sudah merasa tamat ngaji ini. Mudah-mudahan ini ditata oleh Allah dengan penataan yang sebaik-baiknya. Untuk yang ketiga dan keempat ini kita bacakan juga Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fase yang kedua, kerana kula ditugas mau dadi bupati pindah ke musola atau di masjid pendopo. Yang ngaji ini tambah pejabat. Tapi yang namanya penjabat itu nek londo menang sama londo, nek londo kalah ya nggak mau londo. Jadi makasih sih tidak ada penjabatnya sama sekali. Yang ada paling yang asri tenanan pedine nek Gusti Allah, orang wakil bupati Pak Haji Amnan ini dan Pak Dicik mungkin Pak Dicik. Yang mestinya seperti ini, ngaji itu tidak ada urusannya mbak bupati dan tidak bupati. Karena besok itu yang ditanya nggak ada bupati musofo nggak ono. Dan wedi ke wedi nih bupati, itu khawatir kan masuk orang yang syirik ya. Bedinya kok pada bupati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang sekarang ini fase ketiga di musola di masjid. Birrul walidain, ma'ruful walidain. Dan ini masih akan berubah lagi. Kalau masjid kita yang besar sudah jadi, nanti pindah ke sana lagi. Dan insya Allah nanti kan sudah ada COVID lagi, jemaahnya bisa lebih banyak lagi. Yang paling saya harapkan, ini Kiai Abdul Qayyum ini bisa memberi waktu secara rutin. Meskipun rutinnya itu tidak tiap Sabtu, bahkan ibu itu mengusulkan, biasanya kan kita ada pengajian selafanan, barangkali Mbak Yed Jamal ini kan sudah sepuh, udur, tidak boleh ngaos, itu kehendak ibu itu yang teruskan Gus Qayyum. Tapi saya tergantung pada beliau ini selafanan sekali ini. Karena apa? Kita ini kan ngaji ingin mendapatkan ilmu sekaligus nur. Kan kalau Rasulullah an-nur fauqa nur, berarti kan ada nur yang di bawahnya Rasulullah. Siapa? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Siapa ulama itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Para asatid di sini kan tidak bisa merasakan bagaimana kita ketika mengajar dengan virtual yang daring, baik itu pengamatan langsung maupun tidak pengamatan langsung mau survei, hasilnya sangat minim. Bahkan kalau secara luas kita evaluasi lagi, radikal itu belajarnya dari buku, radikal belajarnya dari YouTube. Karena apa? Menurut subjektif saya, karena ilmu itu dah nur, al ilmu nurun. Kira-kira YouTube itu mengeluarkan nur atau radiasi? Ya saya sudah belajar YouTube nih, kangen Gus Qayyum ya, nyetel YouTube-nya Gus Qayyum, tambah ilmunya tambah, tapi kira-kira hidayahnya tambah apa tidak? Nurnya tambah apa tidak? Yang ini saya masih tanda tanya. Banyak orang yang pintar yang tidak benar. Karena apa?
tidak tambah nurnya. Man istada ilman walam yashudan lam yalq minallah ila huda. Ini yang saya sering kenapa kita harus ada ngaji tetap muka dan sebagainya. Saya masih mengaku dengan nur ini. Itu nur fauqa nur. Kalau saya dulu menerjemahkan nur waktu masih ibtidaiyah sekolah itu al ilmu nurun, itu ya ilmu pun nurun. Untuk alasan supaya saya tidak belajar kalau sekolah itu untuk nurun kan gitu. Itu dulu. Tapi ya kita kan ya ini kan kita terjangkau nurun ilmu ilal cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa memantul kepada orang yang tidak punya nur. Maka narasumber saya minta itu Pak Rawi sudah sampai. Berikutnya siapa? Ulama yang alim yang ada benar merahnya dengan tuban. Gus Koyum alimnya jelas dan tidak kita pertanyakan lagi. Ada kaitnya dengan tuban, menantunya orang tuban. Yang kedua saya minta nanti di Abuya Ar-Razi Hashim. Ini kan juga pelaku thariqah dan ahli tasawuf. Bentengnya ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga menantunya wong tuban. Delalah wong tuban itu mantu-mantu di sengalim ya. Yang ketiga saya minta itu Gus Baha. Gus Baha itu kan ada kaitannya dengan sebenarnya dengan tuban. Ini yang kita harapkan, kan dengan adanya orang tuban kita bisa setidak-tidaknya kita adalah sejalan dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu pendekatannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita impikan ini, apa yang kita azankan ini dikabulkan oleh Allah. Demikian sambutan saya, bukan tausiah ya. Jadi saya mengantar sambutan narasumbernya juga Romo Kiai Haji Mansur Qayyum atau Qayyum. Kalau untuk sekedar melepas rindu jemaah muhasabah Sabtu pagi ini ada sinau bareng hari Jumat pagi. Ini semuanya bisa mengikuti sekarang. Yang dulu kan kita batasi. Yang namanya sinau bareng karena merasa statusnya sama. Di situ ada diskusi-diskusi yang pernah kita dengar, kemudian pelaksanaannya, kemudian wiridnya. Siapa saja bisa mengikuti sinau bareng Jumat pagi di Musola As-Sa'adah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanah jazaa. Selanjutnya marilah kita ikuti tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum saking Lasem. عليه فليتفضل مشكورا. صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, Kiai Haji Fathul Huda, Kiai Tom Badawi, ini dari Snori, asli Snori. Hadirin hadirat jamaah muhasabah Sabtu pagi, semoga istiqomah, barokah, remboko, diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini pertama-tama kami akan menyampaikan
satu hadis Nabi. Suatu ketika ada sahabat-sahabat Nabi sedang berembuk, siapakah Nabi yang paling hebat? Sahabat berdiskusi. Ada satu sahabat mengatakan yang hebat itu Ibrahim, karena Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasih Allah, sahabat dekatnya Allah, dicintai Allah. Maka ada satu sahabat mengatakan Nabi yang hebat Ibrahim. Satu. Kemudian satu lagi sahabat berucap, Nabi yang hebat Musa, karena Musa itu mendapatkan firman Allah secara langsung. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah memberikan komunikasi langsung kepada Musa alaihissalam. Maka Musa Nabi yang paling hebat. Ada lagi sahabat mengatakan Nabi paling hebat Isa, karena Isa itu ruhnya itu tiupan dari malaikat Jibril yang diistimewakan oleh Allah. Ruhnya Nabi Isa itu diistimewakan oleh Allah. Maka Isa paling hebat. Ada sahabat mengatakan begitu. Ada lagi sahabat berucap paling hebat adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam itu Mustafa, manusia pilihan. Semua berembuk, Nabi keluar. Nabi kita keluar, Nabi kita mengatakan, aku mendengar ucapan kalian. Kalian ada yang menghebatkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Ketahuilah, wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhra. Ketahuilah, saya tidak sombong, kata Rasulullah, sayalah yang paling mulia di antara semua manusia, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Wa ana akramul awwalin, saya manusia yang paling mulia sejak manusia awal, wal akhirin, sampai manusia terakhir. Jadi Musa, Ibrahim, kemudian Isa, Adam, semua di bawah derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebanding dengan Nabi kita Muhammad. Maka kalau saudara mengaji burdah di bait 43, di syair burdah, sastra burdah, ada sastra, ada syair. Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Nah, itu syairnya. Syair burdah bait 43. Faqad nabiyyin, Nabi kita itu mengungguli seluruh Nabi. Nabi kita itu di atas seluruh para Nabi. Fi khalqin, di dalam fisiknya. Fisiknya yang paling sempurna Nabi kita. Dari semua Nabi, fisik yang paling sempurna Nabi kita. Wa fi khuluqin, akhlaknya. Nabi Adam tidak punya dosa, Nabi Isa tidak punya dosa, semua Nabi tidak punya dosa, tapi tidak sesempurna Muhammad SAW di dalam fisiknya maupun akhlaknya.
walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Itu syairnya, bahwa semua nabi tidak bisa mendekati nabi kita, ilmunya nggak bisa mendekati. Wala karomin, lumonipun, dermawannya, mulianya, sahoknya, lomo, itu tidak bisa membandingi nabi kita, semua nabi. Maka nabi kita mengatakan, saya yang paling mulia sejak manusia pertama sampai terakhir, dan saya tidak sombong. Nah, kata pada kutip, saya tidak sombong. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang mulianya Rasulullah. Akram itu yang lebih mulia. Dalam Al-Quran itu hanya 2 kali. Kata akram itu 2 kali. Ada Pak Akram, orang yang namanya Akram. Akram dalam Al-Quran itu 2 kali. Nah, 2 kali itu dalam Al-Quran, yang satu Allah, yang satu manusia. Allah disebut Akram. Coba Anda baca, Ikram wa rabbukal akram. Ikram, bacalah. Wa rabbukal akram, Tuhanmu maha mulia. Nah, di sini alirannya ulama, banyak membaca kitab menjadi mulia, mendapatkan karomah. Ulama-ulama itu karomahnya karena banyak membaca syariah, membaca ilmu, membaca Quran, membaca hadis. Kalau berdagang itu juga bisa mulia dengan membaca. Dia membaca perkembangan harga. Tanpa membaca itu berbahaya bagi dia. Maka membaca itu membawa kemuliaan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmu maha mulia. Sekarang tinggal kita ini membaca dengan bicara banyak mana? Membaca dengan bicara banyak mana saja? Banyak bicara. Kemudian berpikir, berzikir, itu harus gabung. Yatafakkarun yazkurun, berpikir, berzikir. Kalau berpikir itu menganalisa, kalau berzikir itu membaca. Maka dengan membaca, orang itu menjadi mulia. Apapun menjadi mulia. Sampai orang yang membaca Qul huwallahu ahad berkali-kali itu mulia. Sampai di negara Yaman ada orang membaca ayat kursi, itu dia nggak bisa membaca ayat kursi, bacanya ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Itu saja menjadi mulia di jalan. Itu karena membaca. Nah, yang kedua, akram dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya 2 itu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Yang paling istiqomah mengaji. Alhamdulillah punya waktu untuk menuangkan waktu untuk ilmu. Ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk ilmu. Yang paling baik untuk sehat itu zikir dan ilmu. Itu paling sehat. Waktu yang paling sehat adalah zikir dan ilmu. Jadi nanti kata Rasulullah, memberi hidayah 1 orang saja itu lebih mulia daripada bersedekah 1 ekor unta yang berwarna merah. Jadi Anda mengajak 1 orang nanti, mengajak 1 orang, Anda sudah melakukan sedekah melebihi
satu ekor unta yang berwarna merah. Nanti mengajak 2 orang lagi, mengajak 3 orang lagi untuk muhasabah. Itu harus ada kepribadian untuk mengajak. Karena apa? Karena semua dakwah itu dibebankan pada semua muslim, bukan hanya untuk para kiai. Jadi dakwah itu untuk semua. Jadi saudara ini berkewajiban untuk mengajak orang ikut muhasabah. Karena apa? Itu tugas muslim sebagai dakwah. Ini banyak salah paham, dikira dakwah itu tugasnya kiai. Bukan. Mengajak 1 orang untuk mengaji luar biasa. Itu pensiun Anda di akhirat. Bisa mengajak 3 orang, selama 3 orang itu ngaji, Anda sakit, Anda dapat pahala. Karena apa? Mengajak orang haji, pas Anda sakit, Anda ikut dapat pahala. Itu karena takwa, nilai-nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Rasulullah itu melengkapi dua-duanya dalam membaca. Meskipun beliau itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi semua murni wahyu, Al-Qur'annya dibaca, doa dibaca. Karunia Nabi ini, mulianya Nabi ini saya bagi menjadi 1. Nanti ini ya dikaji. 1 kemuliaan Nabi itu adalah, pertama adalah, yang pertama adalah syafaat, yang kedua bisyarah, yang ketiga inayah, yang keempat tarbiyah ruhiyah, yang kelima kafarah. Nah, ini nanti yang kita kaji, kajiannya cukup rumit nanti ya. Pertama, Nabi kita mulia itu karena syafaatnya bercabang. Coba kita angan-angan cabang-cabang syafaat. Kita tidak bisa berdoa hanya ya Rasulullah mohon syafaat, kan tidak. Tapi kadang syafaat melalui ulama, syafaat melalui orang tua, syafaat melalui orang dhaif, orang lemah, syafaat melalui orang yang dianiaya. Ini syafaat, namanya Rasulullah membagi syafaat. Ini ada cerita ini. Abdullah bin Abbas disebutkan dalam satu kitab karya seorang menteri bernama Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah itu seorang menteri mengarang kitab namanya Al-Ifsah. Itu ada kitabnya Al-Ifsah, karya seorang menteri besar dalam sejarah Islam. Ibnu Abbas itu punya anak meninggal dunia, mati. Kemudian Ibnu Abbas menyuruh seseorang, coba lihat di luar sudah berapa orang yang siap menyolati. Akhirnya dilihat sudah 40 orang. Maka dilaporkan pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang siap menyolati sudah 40 orang. Ingat-ingat, sholat jenazah paling sedikit berapa? Kalau usahakan 40 orang, usahakan paling sedikit 40 orang. Sudah ada berapa yang siap menyolati anak saya? 40 orang. Alhamdulillah. Karena Rasulullah mengatakan setiap muslim yang meninggal dunia disolati 40 orang maka mendapatkan syafaat. Nah ini, maka mendapatkan syafaat. Jadi Rasulullah membagi syafaatnya itu bukan hanya melalui Rasulullah, tapi melalui sholat jenazah. Ada lagi, ketika saudara istisqa, pernah istisqa di sini? Pak udah sholat istisqa, itu kan cukup air hujannya, air cukup terus ya, tidak pernah istisqa ya, karena cukup terus airnya ya. Alhamdulillah. Istisqa itu disunahkan membawa karbon.
membawa sapi, membawa bayi yang menyusui, bayi yang menyusu, membawa orang-orang tua yang sudah payah habis sholat. Karena Rasul mengatakan 3 makhluk ini adalah penangkal musibah. 1, syuyukhul ruk'ah, orang-orang tua yang ahli sholat. Orang-orang tua yang ahli sholat yang kadang-kadang wiridannya gak fasih itu Masya Allah Pak, jangan diremehkan Pak. Gak fasih tapi di sisi Allah itu orang-orang mulia. Daripada kita yang fasih dungannya gak mandi. Kita ini yang fasih belum tentu dungannya mandi. Yang tua-tua itu loh, kadang bacanya Quran agak gimana ya, itu Masya Allah, itu penangkal musibah. Yang kedua, atfalul hudda, bagi yang menyusu. Yang ketiga, bahagi muruttak, binatang-binatang yang berumput. Nah, 3 ini menjadi syafaat. Jadi syafaat itu dibuat cabang oleh Nabi. Ada cabang binatang, ada cabang anak kecil, ada cabang orang tua. Maka di dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada tawassul. Inilah tidak bisa terbantahkan tawassul dengan dasar ini. Jangankan manusia, binatang saja dipakai tawassul. Hadisnya sahih. Jadi kenapa kita tawassul dengan para ulama? Kenapa kita tawassul dengan para wali? Jangankan para wali, tawassul dengan binatang. Karena dengan binatang ini terhalanglah musibah. Allah membatalkan tidak menurunkan azab karena ada 3 makhluk ini. Ini namanya syafaat. Ini mulianya Rasulullah membagi syafaat bercabang-cabang. Yang kedua, adalah inayah, perhatian. Ini khususnya orang yang banyak hutang. Ini yang banyak hutang. Nanti Masya Allah itu ada dana hutang, sakit, kemudian rumah tangga yang mendekati broken home atau shikok, perpecahan, kemudian masalah-masalah ekonomi, problematika hidup. Itu ada kasus begini, diceritakan oleh seorang hakim besar, bukan hakim ya, pengacara, ulama ahli sunnah, namanya Yusuf An-Nabhani. Itu pengacara di Beirut, menulis sebuah buku berjudul Syawahidul Haq. Itu cerita ada orang bakul minyak wangi. Ada bakul minyak wangi. Kalau di sini di jalan apa itu? Pemuda, jalan pemuda. Kutoarjo, enggak? Kutoarjo, di jalan pemuda, Kutoarjo ya, kampung Arab, ya, kampung Arab. Itu kata abah saya zaman Belanda, itu sepak bola yang paling terkenal zaman Belanda itu dari Tuban, orang-orang Arab, namanya As-Shabab. Zaman Belanda, sepak bola yang pertama itu yang terkenal di Indonesia, As-Shabab. Itu sepak bola Arab, namanya As-Shabab. Kalau sepak bola di Arab Saudi yang pertama kali memperkenalkan itu Pak D saya sama Kiai Jawari Kencang. Pak D saya Mahfud sama Kiai Jawari abahnya Pesantren Kencang. Itu mondok Mekah melatih bal-balan orang Saudi. Jadi mondok dan melatih bal-balan. Jadi membawa, kata Kiai Jawari cerita ke saya, Nur Sewu Gus, Mekah dari kertas bal, Saudi dari kertas bal, Pulau Sakonco, bal-balan di Saudi, lebih pemerintah Saudi ngerti bal-balan. Jadi bal-balan Saudi itu
pertama kali dari Indonesia. Dari Indonesia. Hijau itu cok ini melatih. Baru-baru. Nah, ada bakul minyak Pak. Hutangnya itu banyak sekali. Terus membaca sholawat malam Jumat. Kalau malam Jumat itu sholawat ya, jangan pakai ini. Sabtu malam Jumat ahli kubur balik di Oman itu boh dari kitab apa itu? Ada ya, Sabtu malam Jumat ahli kubur mulai di Oman. Jadi kan pernah nggak kedatangan keluarga malam Jumat itu kan dari mana sebenarnya kita tidak tahu gitu ya. Nah ini orang ini dililit hutang mimpi, setelah baca sholawat terus mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu ke rumahnya Ali bin Hasan. Ali bin Hasan menteri. Kamu nanti dikasih minta uang 400 dinar untuk melunasi hutangmu. Padahal hutangnya 600. Punya hutang 600 dinar. Tapi Rasulullah dalam mimpinya merekomendasikan kamu nanti ke rumahnya orang namanya Ali bin Hasan, nanti kamu minta uang 400 dinar. Paginya cari rumahnya Ali bin Hasan, ketemu. Ini di Baghdad, di Irak. Begitu ketemu Ali bin Hasan itu keluar. Loh, kamu ya? Kamu saya tunggu-tunggu. Saya juga mimpi bertemu Rasulullah, disuruh memberi kamu uang 400 dinar. Kok bisa? Tanpa WA, tanpa SMS. Yang punya hutang juga diperhatikan Nabi. Kamu datangi Ali bin Hasan, terimalah uang 400 dinar. Ali bin Hasan juga di mimpi bertemu Nabi, kamu kasih penjual minyak itu 400 dinar. Masya Allah. Ingat-ingat ya, rekomendasi Nabi hanya memberi berapa? 400 dinar. Begitu ketemu Ali bin Hasan dikasih ini 400 dinar sesuai petunjuk Nabi. Saya tambah 600 dinar sebagai pembelian saya pribadi. Kira-kira mau enggak kalau kita? Mau enggak? Ini orang enggak mau. Jangan. Nanti malah enggak berkah. Persis saja petunjuk Nabi. Karena Nabi itu dalam mimpinya, saya hanya terima 400 dinar. Sedangkan penjenengan juga disuruh memberi saya hanya 400 dinar. Beri itu saja, jangan ditambah. Akhirnya tidak mau ditambah, tetap menerima 400 dinar. Terus diterima, dibayarkan hutang 200, yang 200 untuk buka toko. Dalam waktu beberapa bulan hutangnya itu 600 dinar lunas, masih punya toko, masih punya dagangan. Luar biasa. Ini berkahnya mimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang punya sulit ekonomi masih diperhatikan oleh Nabi. Bagaimana kunci bertemu Nabi yang paling mudah? Itu ada satu tobaqat, saya baca dalam ensiklopedia Thariqah Syadiliyah, tobaqat ulama Syadiliyah, tobaqat awliya Syadiliyah, ensiklopedia wali-wali pada aliran Syadiliyah, Thariqahnya Syadiliyah. Ini bacanya Syadiliyah ya, bacanya kan. Nah, itu pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali. Berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim berapa? 5 kali.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Nah, kemudian ini yang terakhir, Allahumma, nah, bisa direkam, Allahumma bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, arini wajah Muhammadin, arini, perlihatkan kepada saya wajah Muhammad, halan, sekarang juga, wa ma'alan, kemudian. Ini kalau dibaca menjelang tidur, nanti itu akan dimudahkan Allah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim berapa kali? 5 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 5 kali. Kemudian Allahumma bihaqqi Muhammadin arini. Arini itu kalau dulu film bioskop, arini kereta lewat dulu. Ada kan film bioskop gitu ya? Ada bagus tuh kalau lihat film bioskop ya. Saya dulu itu Pak Bida, masa muda saya itu sebenarnya itu celana jeep. Saya pakai celana jeep, pakai topi, karena kalau ngaji di ayah saya itu ngajinya itu bebas. Kalau ngajinya kalau saya itu kiranya Kifakir Lanita, kan ngaji ke ayah saya juga. Kifakir Lanita itu ngaji ke ayah saya 4 tahun. Nah itu dekat sekali. Kemudian di Jawa yang disebutkan tadi ngaji ke ayah saya 2 tahun. Itu juga ngaji akhirnya dekat dengan ayah saya sampai di Jawa ya menjadi pripean ya dengan apa itu ibu saya. Jadi kami sudah pisah dulu Bang Uda. Jadi Jawa istri dengan ibu saya itu pisah, sudah sepupu, terus apa itu anaknya Ki Jamal jadi adik saya, Rozin itu menjadi anak angkatnya Ki Mahfud. Ki Mahfud adiknya ibu saya, adik kandung. Nah itu Rasulullah Insya Allah dimudahkan. Kita membaca itu dimudahkan. Nanti mimpi diulang lagi, jangan sampai putus. Setiap menjelang tidur baca itu. Daripada baca-baca yang lain, itu dibaca. Dimudahkan oleh Allah urusan-urusan kehidupan melalui perhatian Nabi, inayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2. Yang ketiga adalah bisyarah. Nabi kita itu memberi kabar gembira. Suatu ketika ada wanita kena penyakit epilepsi, ayam, tahu ya, ayam. Wanita ini minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kami sembuh. Saya punya penyakit ayam, saya punya penyakit epilepsi. Apa kata Nabi? Bu, pilih mana bu? Tidak sembuh tapi masuk surga, atau sembuh belum tentu surga. Pilih mana? Yang pilih sembuh masuk surga. Tapi Rasulullah itu memilihnya 2. Bu, penjenengan epilepsi ayahnya itu sering kumat. Saya doakan sembuh, tapi belum tentu masuk surga. Tapi kalau sabar tidak sembuh, saya jamin surga. Masya Allah. Ada wanita itu. Wanitanya kulit hitam. Ini kira-kira kalau wanita sekarang beda mana? Dijamin masuk surga, tapi tidak punya uang. Atau punya uang belum tentu masuk surga. Yang pilih punya uang masuk surga.
Nah ini pilihannya cuma dua. Akhirnya wanita ini menjawab, ya Rasulullah, saya pilih tidak sembuh gak apa-apa, asal masuk surga. Akhirnya MUU dengan Rasulullah kesepakatan. Ini wanita tetap sakit, epilepsinya nggak sembuh, tapi dijamin tiketnya surga sudah dipegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya wanita ini minta satu tambahan. Begini Rasulullah, meskipun saya tidak sembuh, doakan kalau saya pas kumat ayam epilepsi, doakan aurat saya tidak terbuka. Nah itu saja. Akhirnya Nabi, ya kalau itu saya kabulkan. Saya doakan kamu tetap mengalami epilepsi, tapi setiap kambuh auratnya tidak terbuka. Akhirnya wanita ini masuk surga. Masuk surga. Isyarah kegembiraan dari Nabi. Ada lagi akasah dijamin masuk surga. Sampai ada kitab berjudul Mubasysyarun bil Jannah, Mubasysyarun bil Jannah. Orang-orang yang dijamin masuk surga laki-laki, Mubasysyarun bil Jannah, satu jilid besar. Kemudian Mubasysyarun bil Jannah, wanita-wanita yang dijamin masuk surga, satu jilid besar. Itu ada dua judul penelitian. Nah, jadi Nabi itu memberi kabar gembira. Sudah berapa itu? 3 ya. Pertama pembagian syafaat bercabang-cabang. Yang kedua adalah perhatian Nabi. Yang ketiga adalah kabar gembira dari Nabi. Yang keempat, nah ini tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa dari Nabi, yaitu terapi. Nah, ini terapi penting. Ada satu profesor yang masih hidup sekarang, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, namanya Profesor Dr. Ratib An-Nablusi. Bisa diklik nanti, Profesor Dr. Ratib An-Nablusi. Itu punya karya-karya ilmiah, diantaranya Mausu'ah Asma'illah Al-Husna, tentang kajian Asma'ul Husna secara ilmiah, sampai 3 jilid besar. Ini bagus sekali kalau kaji tasawuf, kemudian setiap pertemuan kajian Asma'ul Husna itu dari Allah, kemudian Ar-Rahman, hari ini Ar-Rahim, itu ada kajiannya khusus sampai 3 jilid besar. Ternyata di situ ada terapi begini. Kalau manusia mengalami, penyakit komplikasi, penyakit paru-paru itu kan bahaya, tapi lebih bahaya rupa-rupa. Itu bahaya. Nah, ada orang itu diterapi dengan terapi Asmaul Husna. Di situ disebutkan syu'urul mu'min bi anna Allaha qadir muqtadir, yaitu seorang mukmin dalam jiwanya ada rasa. Nah ini yang paling sulit, menanamkan rasa Allah itu maha kuasa menciptakan di luar nalar manusia. Itu kalau diingat terus, penyakit yang berat itu bisa hilang. Dalam terapi Asmaul Husna. Nah, syu'ur mu'min, orang mukmin merasakan Allah itu maha kuasa tanpa batas, yang tidak dimampui oleh dokter, tidak dimampui oleh medis. Allah bisa menyembuhkan. Tidak dimampui oleh semua ilmuwan, bisa terjadi. Tidak dimampui oleh para ulama, bisa terjadi. Nah, ini terjadi. Ada satu kasus, orang kena penyakit paru-paru, rusak, paru-parunya rusak.
Bahasa Arabnya paru-paru itu ri'ah, paru-parunya rusak. Akhirnya dilakukan biopsi. Biopsi itu dalam bahasa Arabnya itu khusrah. Dilakukan biopsi dalam bahasa Arabnya itu khusrah. Nah, biopsi ini diambil dari paru-paru, sampel elemen yang diambil, kemudian untuk dilakukan pengecekan di laboratorium. Laboratorium itu bahasa Arabnya makhbarah, laboratorium. Nah, ini dilakukan biopsi di Inggris, Britania. Akhirnya ada tashkhis, taklid, yaitu diteliti, kemudian tashkhis, diagnosa, menunjukkan bahwa penderita paru ini sudah tidak bisa diatasi lagi. Sudah tidak bisa diatasi lagi, satu-satunya jalan harus cangkok paru, transplantasi, zalur ri'ah, transplantasi paru, harus dilakukan cangkok paru di Amerika. Nah, tapi hasilnya 30%, 20%, 80% gagal, 20% berhasil. Harus dibawa ke Amerika, harus dilakukan cangkok paru. Kemudian nyerah dong, jatahnya ke Amerika. Tapi subhanallah, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Menguasai, Allah Maha Bisa, Allah Maha Bisa. Itu terus ya. Allah Maha Bisa, Allah Maha Bisa, Qadir, kuasa, Muqtadir, bisa, kuasa, terus sampai dijiwai terus. Nah, penyakit itu hilang, sempurna, sembuh. Ini namanya kekuatan Asmaul Husna. Dan siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, doa Nabi Ibrahim, tapi ini dibaca oleh Nabi karena yang menerima Rasulullah SAW. Al-Quran mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfi, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini namanya adalah apa yang disebut tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa. Pendidikan jiwa. Ini juga kemuliaan dan lumonipun Rasulullah. Ilmunya dibagi sampai begitu. Sampai begitu Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah